Assalamualaikum, hai, balik lagi di channel aku, Zia Amalia. Di sini aku bakalan ngebahas langsung aja skincare brand yang selama ini aku favoritkan. Ini adalah brand yang aku temukan dari bulan Juni dan aku secinta itu sampai aku ngabisin bener-bener abis sampai tetes-tetes terakhirnya, sampai untuk saringan ini aku buka dan aku bener-bener kalau bahasa Jawanya itu dikoretin ini sampai habis, sampai nggak ada yang tersisa sama sekali karena aku secinta itu sama brand ini. Sebelum lanjut, boleh dong dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih. Ini adalah serum dari Dr. Brandon Skincare yang brightening serum. Jadi aku pertama kali cobain dari produk ini itu yang seri brightening serumnya. Dan aku sedikit cerita aja ya. Aku pertama kali nemuin skincare ini tuh dari Shopee. Aku iseng-iseng scrolling, biasanya kan untuk di Shopee kan ada per kategori skincare, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Aku pilih yang kategori skincare dan aku cari dan untuk brand ini atau produk ini itu lumayan di nomor-nomor teratas atau bagian teratas. Aku cari-cari lah dan aku lihat-lihat reviewnya. Kemudian aku coba cari-cari reviewnya di YouTube, tapi waktu itu aku belum nemu banyak review tentang brand ini di YouTube. Ada beberapa dan itu kurang membantu menurut aku ya. Akhirnya aku memutuskan untuk membeli produk ini. Bisa dibilang nekat karena waktu itu aku pengen nyamarin bekas jerawat dan juga jerawat yang emang lagi banyak-banyaknya di area pipi sini, di area pipi sama dagu ya. Akhirnya dengan harga kurang dari 50.000 aku memberanikan diri untuk membeli produk ini. Dan di pikiranku kalau misalnya aku nggak cocok nggak apa-apa lah, 50.000 bisa aku pakai buat campuran lotion dan dipakai di badan. Awalnya di sini aku agak sedikit takut karena untuk reviewnya itu bener-bener dia itu gimana ya, misal nih kulitku nih yang banyak bekas jerawatnya itu langsung bisa bersih banget dan langsung bisa cerah banget, dan aku nyangkanya itu nggak natural gitu loh. Aku agak-agak takut. Reaksi awal di kulitku untuk pemakaian pertama di sini nggak ada reaksi yang aneh-aneh, nggak ada bikin kulitku breakout, terus nggak ada perih, nggak ada yang, karena ini bukan vitamin C ya, jadi nggak ada reaksi itu di kulitku. Tapi kalau vitamin C biasanya di kulitku dia agak-agak perih dan agak sedikit-sedikit. Tapi karena dia bukan serum vitamin C, jadi nggak ada efek itu di kulitku. Cuma di awal-awal pemakaian di sini agak sedikit kering, tapi sedikit banget, dan itu nggak sampai mengganggu. First impression aku pakai produk ini pertama kali, benar-benar cakep banget. Sampai dia itu fungsinya melebihi klaim yang udah mereka tulis di deskripsinya. Yang pertama, dia itu bisa buat meredakan jerawat yang baru mau muncul. Biasanya kan ada tanda-tanda meradang tuh, kemerahan, nyeri. Itu nggak ada di klaimnya, tapi dia bisa buat memberikan fungsi itu atau manfaat itu. Dan yang kedua, dia bisa meredakan bekas jerawat. Dan ini bisa untuk kulit kering, dehidrasi atau menghidrasi. Dan satu lagi aku lupa, nanti aku coba kasih klaimnya di video ini ya. Sebelumnya udah ada di video-video yang sebelumnya, 2 video yang sebelumnya, nanti aku kasih juga linknya biar kalian bisa cari tahu tentang detail dari produk ini. Di 2 videoku yang sebelumnya tentang produk ini, banyak banget yang komen kalau misal mereka juga cocok pakai produk ini, dan mereka juga gak ada ngerasain reaksi yang aneh-aneh. Paling itu tadi kekeringan di area bibir, tapi itu sangat sedikit. Dan mereka juga bilang kalau misal bekas jerawat mereka pun cepet banget pudarnya. Dan ada juga yang nanya ini halal apa enggak. Kalau di sini belum tertulis halal ya, tapi di sini udah udah terdaftar di BPOM, jadi kalian tenang aja, ini udah aman BPOM. Dan untuk aku waktu itu sempat tanya ke CS-nya, ini bisa dipakai buat bumil busui apa enggak. Ini bisa dipakai buat bumil dan juga busui. Dan untuk dari komposisinya, sekali lagi aku ingetin ke kalian kalau produk ini mengandung silikon, yang mana silikon itu benar-benar kita harus hati-hati untuk pemakaiannya. Jangan sampai kulit kita masih kotor, kita pakai bahan-bahan yang mengandung silikon, itu nanti akan bisa menutup semuanya. Karena fungsi dari silikon itu kan mengunci kelembaban dan mengunci semuanya yang ada di bawah kulit.
Jadi kalau misal kulit kita kotor, otomatis kekunci dan nanti malah bikin timbul jerawat. Aku udah ngerasain itu. Jadi semoga kalian gak ngerasain pengalaman yang aku rasain setelah tahu informasi ini. Untuk satu botol ini aku bisa ngabisin sampai 2 bulan. Dan di awal-awal pemakaian atau di bulan pertama di sini aku pakainya 2 kali sehari. Karena waktu itu jerawatku bener-bener yang lagi parah-parahnya, dan itu jerawat yang gede-gede, yang bandel-bandel, itu di sekitar pipi dan juga di area dagu dan juga di pipi sebelah kiri. Tapi yang lebih banyak itu di pipi sebelah kanan. Dan di area sini, ini aku pakai make up ya guys, jadi agak tersamarkan. Dan di area sini, tapi ini masih kelihatan ya bekas jerawatnya. Di sini aku sering banget jerawatan di tempat yang sama dengan jerawat dengan tipe jerawat yang gede-gede, yang bandel-bandel. Makanya di sini benar-benar harus ekstra buat ngilanginnya, buat ngerawatnya sampai dia benar-benar pudar. Tapi untuk bekas jerawat yang di sini dan juga di dagu, nanti aku kasih lihat bare face-nya ya, yang pakai make up. Di sini benar-benar cepet banget hilangnya. Ini hasil pemakaian di 2 minggu pertama. Dan ini di 1 bulan pertama. Dan ini sekarang 1 botol habis. Ini udah banyak banget perkembangannya, aku udah gak ada jerawat yang meradang lagi, tinggal membenahi bekas-bekas jerawat yang ada atau sisa-sisa bekas jerawatnya. Jerawat masih muncul 1-2, tapi itu udah jerawat yang ringan. Manfaat yang aku rasain dari produk ini, selain dia bisa buat mengatasi jerawat dan bekasnya, dia juga bisa buat mengecilkan pori-pori, dan dia itu bisa buat mengisi bagian-bagian kulit kita yang kalau misal kalian tahu kayak permukaan bulan gitu kan, kayak nggak rata, nggak halus gitu ya, kayak ada cekokan-cekokannya. Nah itu aku ngerasa kulitku jadi lebih halus, jadi lebih tertutup karena fungsi dari silikon itu tadi yang ada di dalam serum ini. Buat kalian yang kulit tangannya itu lebih gelap daripada kulit muka, kalian juga harus mempertimbangkan atau harus memperhatikan perawatan kulit tangan kalian, biar kan nggak enak aja dilihat gitu ya. Kalau misal kulit mukanya udah bener-bener mulus, cakep, halus, cerah, tapi kulit di tangannya itu lebih gelap dan gelapnya itu bener-bener kontras, kalian bisa memperhatikan itu supaya kita kan juga harus bisa merawat tubuh kita, kulit kita. Karena menurutku body care dan skincare itu merupakan bagian dari self-loveness atau bagian dari mencintai diri kita sendiri. Dan jangan lupa juga kita harus memperhatikan hati kita supaya nggak cuman fisiknya aja yang cantik tapi hatinya juga cantik. Kalian setuju nggak kalau misal skincare dan body care itu bagian dari self-loveness? Kalau misal kalian setuju bisa komen di bawah ya. Sekian review aku tentang Dr. Brandon Skincare ini, dan ini adalah final review aku udah nggak bakal nge-review lagi karena udah ada 3 video guys. Kalian nanti bisa cari dan aku bakalan ngasih tahu linknya, link video sebelumnya, baik itu dari komposisi ataupun dari pemakaian atau dari progres perkembangannya di kulitku. Nanti kalian bisa cari tahu di video-videoku yang sebelumnya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa dukung channel aku dengan cara klik subscribe dan like. Dan sampai ketemu di video yang lainnya ya. Assalamualaikum, bye. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Assalamualaikum.